Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian pertama dari kisah Nabi Saleh alaihissalam dengan judul Nabi Saleh dan kaum Tsamud. Kaum Tsamud merupakan salah satu kabilah dari bangsa Arab yang menetap di daerah bebatuan yang terletak antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah pernah melewati daerah tersebut ketika beliau berangkat ke Tabuk bersama beberapa sahabat yang menyertai beliau. Kaum Tsamud hidup setelah kaum Ad. Sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud juga menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadar bin Tsamud bin Adsir bin Iram bin Nuh. Nabi Saleh menyuruh kaumnya agar menyembah Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Beliau menyeru mereka untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman kepada seruan beliau, sedangkan sebagian besar dari mereka tetap dalam kekafiran. Mereka mencaci maki Nabi Saleh dengan ucapan dan perbuatan. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Saleh. Mereka juga membunuh unta betina yang dijadikan oleh Allah sebagai hujah bagi mereka. Pada akhirnya Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Nabi Saleh berkata kepada kaum Tsamud, "Dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 149 sampai 152. Nabi Saleh juga berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi, yaitu atau dari tanah, dan menjadikan kalian pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya." Quran Surah Hud ayat 61. Selanjutnya kaum Tsamud berkata kepada Nabi Saleh. Kaum Tsamud berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan." Quran Surah Hud ayat 62. Maksudnya, kami berharap akalmu sudah sempurna sebelum engkau menyampaikan ucapanmu itu, yang mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah, serta membuang jauh-jauh agama nenek moyang kami. Oleh sebab itu, mereka, yaitu kaum Tsamud, berkata, "Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surah Hud ayat 62. Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat, kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Oleh sebab itu kalian tidak menambah apapun kepadaku selain dari kerugian." Quran Surah Hud ayat 63. Setelah Nabi Saleh menasihati kaumnya, kaum Tsamud berkata kepada Nabi Saleh, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 153. "Kamu, wahai Saleh, tidak lain melainkan manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Kaum Tsamud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan suatu mukjizat kepada mereka yang menunjukkan kebenaran terhadap ajaran yang disampaikannya. Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari yang tertentu. Janganlah kalian ganggu unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kalian akan ditimpa oleh azab pada hari yang besar." Quran Surah Asy-Syu'ara
ayat 155 sampai 156. Hal seperti itu juga dikatakan oleh Nabi Saleh sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Tuhan kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pada suatu hari kaum Tsamud berada di suatu tempat. Selanjutnya Nabi Saleh datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk menuhankan Allah dan menyembahnya. Mereka berkata kepada Nabi Saleh sambil menunjuk sebuah batu besar yang berada di dekat mereka. Mereka berkata, "Jika engkau dapat mengeluarkan seekor unta yang begini dan begini dari batu besar itu." Mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang disebutkan, yaitu unta betina yang gemuk, besar, dan ciri-ciri lainnya. Selanjutnya Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku dapat memenuhi permintaan kalian itu? Apakah kalian akan beriman terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian? Juga akan membenarkan bahwa aku adalah Nabi yang diutus kepada kalian?" Mereka menjawab, "Iya." Nabi Saleh memegang janji mereka dan mempercayai dengan sepenuh hati. Beliau kemudian berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan kaum Tsamud. Maka Allah memerintahkan batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor unta yang besar dan gemuk dan ciri-ciri khas lainnya, sebagaimana yang diinginkan oleh kaum Tsamud. Ketika unta betina itu muncul, mereka menyaksikannya sebagai peristiwa yang sangat menakjubkan dan pemandangan yang sangat luar biasa. Hal tersebut merupakan kekuasaan Allah dan sebagai bukti yang nyata sehingga sebagian dari kaum Tsamud ada yang langsung beriman. Akan tetapi mayoritas dari mereka tetap berada dalam kekafiran, kesesatan, dan keingkaran. Adapun pemimpin orang-orang yang beriman bernama Junda bin Amr bin Mihlah bin Labid bin Jawas. Ia merupakan salah seorang pemimpin kaum Nabi Saleh yang menemukan kemuliaan, meskipun mereka dihalang-halangi oleh Rubab bin Sar bin Jalmas. Junda mengajak keponakannya yang bernama Syihab bin Khalifah yang juga merupakan salah seorang tokoh di kalangan kaum Tsamud. Namun, Syihab lebih memilih bergabung dengan kaumnya yang kafir. Ditetapkan kesepakatan bersama di antara Nabi Saleh dan kaum Tsamud agar unta betina itu dibiarkan hidup di tengah-tengah mereka, merumput dan minum sekehendaknya dari tanah mereka. Unta itu datang dan pergi ke sumur dari hari ke hari. Ketika sampai di sumur, unta itu meminum airnya untuk hari itu saja. Sementara itu kaum Tsamud datang ke sumur dan mengambil airnya untuk persediaan hari berikutnya. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari yang tertentu." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka." Quran Surah Al-Qamar ayat 27. Maksudnya, unta betina itu sebagai ujian bagi mereka. Apakah mereka beriman atau tetap kafir dengan adanya mukjizat tersebut? Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Quran Surah Al-Qamar ayat 27. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Quran Surah Al-Qamar ayat 28. Waktu terus berlalu dan keadaan seperti itu terus berlangsung hingga para tokoh kafir dari kaum Nabi Saleh berkumpul dan bersepakat untuk menyembelih unta betina itu. Keputusan itu mereka sepakati bersama agar mereka bisa kembali tenang dengan tidak lagi disibukkan oleh keberadaan unta itu. Di samping juga bertujuan agar mereka dapat menguasai air tersebut. Rupanya syaitan telah menguasai pikiran mereka.
Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surah Al-A'raf ayat 77. Orang yang ditugaskan membunuh unta betina itu adalah salah seorang pemimpin mereka yang bernama Kidar bin Salif bin Junda. Ia adalah orang yang berkulit coklat tua dan bertubuh pendek. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah anak haram yang merupakan hasil perzinahan di tempat tidur Salif. Ia adalah anak seorang laki-laki bernama Siban. Ia diberikan tugas untuk membunuh unta betina itu berdasarkan hasil kesepakatan kaumnya. Oleh sebab itu, penanggung jawab pembunuhan unta betina adalah mereka semua. Ibnu Jarir dan para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa pada saat itu ada dua wanita terhormat dari kalangan kaum Tsamud. Wanita pertama bernama Saduk binti Mihya bin Zuhair bin Muhtar. Di samping mempunyai kedudukan yang terhormat di kalangan kaumnya, ia adalah wanita yang kaya dan cantik. Sebelumnya ia pernah dinikahi oleh laki-laki muslim dari kaum Nabi Saleh, tetapi kemudian ia menceraikannya. Selanjutnya, Saduk memanggil putra pamannya yang bernama Masra bin Mahraj bin Mahya untuk membunuh unta itu. Masra pun menyetujuinya. Adapun wanita kedua bernama Unaizah binti Gunaim bin Majlas, yang juga dikenal dengan julukan Ummu Ganama. Ia adalah wanita kafir yang sudah lanjut usia. Ia mempunyai beberapa putri yang cantik-cantik dan mempunyai harta yang sangat banyak. Suaminya bernama Zu'ab bin Amr, salah seorang tokoh pemimpin kaum Tsamud. Unaiza menawarkan salah seorang dari keempat putrinya yang cantik-cantik untuk diberikan kepada Kidar bin Salif, sesuai keinginannya jika ia berhasil membunuh unta betina itu. Kidar menyetujuinya. Setelah itu, kedua pemuda tersebut, yaitu Masra dan Kidar, mulai menyusun rencana untuk membunuh unta betina itu. Kaum Tsamud memberikan bantuan kepada Masra dan Kidar dengan mengikut sertakan 7 laki-laki lainnya, sehingga jumlah mereka yang hendak membunuh unta betina menjadi 9 orang. Jumlah mereka yang 9 orang itu disebutkan dalam firman Allah yang artinya, "Dan di kota kaum Tsamud itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." Quran Surah An-Naml ayat 48. Akhirnya mereka berangkat dan mulai mengintai unta betina itu. Ketika unta itu melewati tempat yang diawasi oleh Masra, ia langsung melemparkan anak panah ke arah unta itu, hingga tepat mengenai tulang betisnya, sesuai yang dikehendaki oleh mereka. Selanjutnya mereka memberi semangat kepada Kidar untuk membunuh unta itu. Kidar segera menghujamkan pedang dengan kerasnya ke arah unta itu, sehingga urat kaki unta itu putus seketika dan jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu, Kidar menusuk unta betina itu dan menyembelihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surah Al-Qamar ayat 29-30. Allah juga berfirman yang artinya, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah itu dengan minumannya." Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Quran Surah Asy-Syams ayat 12-15. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.